Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, kami sampaikan selamat pagi dan shalom. Kita bertemu kembali di dalam renungan pagi hari ini, Senin tanggal 13 Juli tahun 2026. Sebelum kita nanti membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka baiklah terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena begitu besar anugerah kasih Allah yang telah Tuhan limpahkan kepada kami sampai dengan saat ini. Terlebih semalam Engkau telah menjaga kami, Engkau telah melindungi kami boleh beristirahat dengan tenang dan nyenyak. Semua itu terjadi hanya oleh karena kasih penyertaan Engkau. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh bangun kembali, kami boleh menerima kekuatan dan kesegaran tubuh jasmani kami. Sebentar kami akan melakukan kegiatan dan aktivitas kami pada hari ini, namun terlebih dahulu kami akan mengawalinya dengan mendasari akan membaca dan merenungkan sebagian isi sabdamu. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau mengurapi hati dan pikiran kami agar kami bisa mengerti dan memahami akan isi firman-Mu ini. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adapun bacaan renungan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Imamat pasal 26 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-20. Sedangkan yang menjadi ayat mas kita pada pagi hari ini terambil di dalam ayat yang ke-13 yang demikian firman-Nya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, adapun renungan pada pagi hari ini kita beri judul yaitu berkat atau kutuk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, bila kita diminta untuk memilih berkat atau kutuk, pasti kita akan memilih berkat. Berkat adalah pemberian Tuhan untuk kebaikan umat. Berkat tidak sebatas bentuk materi, harta kekayaan, tetapi mencakup semua keperluan hidup yang hakiki. Berkat dapat berbentuk kesehatan, kelancaran dalam usaha, ketenangan jiwa, hingga hal-hal yang penting lainnya demi hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, sekarang apa syaratnya untuk dapat memperoleh berkat Tuhan? Dalam bagian kitab Imamat ini sudah cukup jelas. Tuhan akan selalu memberkati umatnya sepanjang umat bersedia dengan setia menuruti perintahnya. Tuhan akan melimpahkan berkat berupa hasil usaha,
menjauhkan dari segala ancaman baik penyakit maupun gangguan binatang buas, hingga kemenangan setiap menghadapi musuh. Pendek kata, semua yang dibutuhkan umat, mulai kebutuhan jasmani maupun rohani, akan diberikan sepenuhnya. Sebaliknya, jika umat memberontak dan menolak perintahnya, Tuhan sudah punya rencana mendatangkan petaka yang mengerikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukan tanpa alasan Tuhan menuntut kesetiaan umat. Tuhan telah membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir, supaya Israel menjadi milik Allah. Israel bukan lagi kekuasaan Mesir, tetapi kini menjadi kekuasaan Allah. Tuhan punya hak untuk menuntut, karena Tuhan sudah mengawali karya pembebasan bagi Israel. Demikianlah kita semua yang telah dibebaskan dari kuasa dosa dan maut oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Maka kita hanya tunduk kepada perintah Tuhan, sebagaimana janji Tuhan kepada Israel. Demikian pula masa depan kita akan penuh dengan berkat sepanjang kita taat dan setia. Kini marilah kita bangun kesetiaan kita kepada Tuhan, supaya berkat-berkat Tuhan mengalir dan lancar. Kita jauhi kutub yang sudah siap datang dengan terus memperhatikan perintah Tuhan serta melakukannya. Jangan pertaruhkan segala jenis kebodohan dan kelalaian yang pasti mendatangkan kutuk. Dekatkan berkat Tuhan dengan ketaatan dan kesetiaan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita kembali menghadap Tuhan. Kita satukan di dalam doa. Kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah berkenan hadir di tengah-tengah hati kami, di dalam kami pagi hari ini, membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu yang singkat ini tentu boleh menguatkan setiap pikiran, hati, iman kami, untuk kami tetap percaya dan setia, taat akan segala perintah-perintah-Mu. Boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, baik di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah jemaat kami, dan dimanapun kami bertempat tinggal. Tuhan Yesus, pagi hari ini sebelum kami melakukan segala aktivitas kegiatan kami, kiranya Engkau sendiri yang membimbing dan menyertai di dalam setiap langkah kehidupan kami, di dalam kami melakukan segala aktivitas kami di bidang kami masing-masing. Selanjutnya Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami teringat akan segala pergumulan saudara-saudara kami, jemaat kami yang ada di GKJW Kertosono. Kami berdoa terkhusus untuk saudara-saudara kami, Bapak Ibu kami, orang tua kami yang saat ini sedang sakit, baik dalam proses penyembuhan ataupun sakit di rumah sakit dalam proses perawatan.
seperti Ibu Onisriatun, Ibu Marminah, Ibu Ruth Indiati, Bapak Sabar Panjaitan, Bapak Joko Wahono, Bapak Dwi Sasono, Ibu Watinem, Ibu Mami Apon, Ibu Eti Pantom, Ibu Eni Adibasuki, Bapak Pujo Pratikno, Ibu Mulrianto, dan juga Bapak Aji Bambang Suryo Setiawan. Dan mungkin masih ada beberapa saudara-saudara kami yang terlewatkan, yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan senantiasa tidak meninggalkan saudara-saudara kami ini Tuhan. Tuhan berikan kekuatan melalui kuat kuasa Roh Kudus, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan, agar kiranya saudara-saudara kami ini menerima sukacita dari Engkau, dan saudara-saudara kami tetap percaya, setia di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa juga untuk para anak-anak jemaat Tuhan, baik yang sekarang duduk di sekolah tingkat SD, SMP, SMA, ataupun bahkan perguruan tinggi. Kami serahkan anak-anak kami ini Tuhan. Tuhan berikan kepandaian, sehingga apa yang dicita-citakan, harapannya akan tercapai hanya oleh karena kasih penyertaan Engkau. Kami serahkan juga untuk saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, juga yang mencari calon pendamping hidup. Kami percaya Engkau sendiri akan memberikan yang terbaik bagi saudara-saudara kami ini. Kami serahkan juga akan kegiatan segala pokok program jemaat yang telah Tuhan siapkan. Pada bulan ini Tuhan, tentu kami akan masih melanjutkan bulan keluarga yang diisi dengan kegiatan kebaktian Pancawisma dan juga kebaktian rumah tangga, kegiatan yang lain. Baik minggu depan nanti kami akan melaksanakan yaitu kebaktian Pekan Adioswo. Kiranya Tuhan senantiasa berkati agar kami semua warga jemaat boleh juga mendukung akan setiap kegiatan yang telah Tuhan persiapkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, kegiatan kami, aktivitas kegiatan kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam nanti ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biar Engkau sendiri yang membimbing, menyertai kami. Tuhan memberikan segala kelimpahan berkat. Terima kasih Tuhan. Inilah seru doa dan permohonan kami yang kesemuanya hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah kiranya Tuhan, kekal nama-Mu selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, untuk mengakhiri renungan pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memujikan dengan menggunakan Kidung Jemaat nomor 446, Kidung Jemaat nomor 446, Setialah. Akhirnya kami sampaikan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.